عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بحالي بالفاتحة يا ربي افتح مقف القلب واملؤ بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علمك يغني عن سؤلي أنت أعلم بمرادي فأعطي يا ربي سؤلي عليك يا رسول الله وآلك الأنج من زهري صلاة الله سلام الله في الأنوار وسلم. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أصبح أمضيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت عنهم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاة عاقبة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم
yakin dan istiqamah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan setan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Agar hamba yang lemah jadi ahli ibadah, ahlul khairi wal salah, mati husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Demikian pun pula ahla sanak saudara dapat terpelihara aman dan sejahtera. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ibadah serta taat bakti setiap saat, berpegang dengan kuat agama hingga wafat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Tenang tidak tergoda oleh harta dan benda, tetap iman di dada di masa tua muda. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Tidak tertipu dunia yang indah lezat jaya, sungguhlah berbahaya bagi miskin dan kaya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bacaan kita sampai dengan wayuk maru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin bacaan. Kita baca bacaan ini paling 3 kali. Lanjut bicara mengenai puasa. Dengan kurang lebih 6 kali orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuk maru dan diperintah. Yang perintah siapa? Orang tua. Wayuk maru dan diperintah yusiban aisobiyun, anak-anak. Jadi baru lahir terus sampai kepada disebut sobi, sebab nanti memayis. Lanjutin. Zakaran atau unsa. Zakaran artinya laki-laki,
unsa atau perempuan. Jenis kelamin itu tua, laki atau perempuan. Ada pembanci, nanti tinggal kemana dia lebih cenderung. Kalau demen namanya laki-laki, berarti cenderungnya pada perempuan. Demen dia kepada perempuan, berarti dia adalah laki-laki. Cenderungan disebut dengan unsa, maksudnya itu banci. Dia memang mempunyai dua anak kelamin, ada yang lebih. Dari dengan bicara yang lebih yang mana ada tapi jarang. Ya, kampung kita belum tentu ada. Jadi terkadang pertama laki-laki, anak kecil laki-laki, unsa atau perempuan. Terus sekali, mumayyizun yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih? Bi ansor yakul wa yashrab wa yastanji wahdah. Yang disebut mumayyiz itu bahwa dia sudah bisa minum, makan, yakul makan, wa yashrab minum, wa yastanji istinja wahdahu sendirian. Bisa nahan itu makan, tak perlu disuapin lagi, minum, tak perlu disuapin ini udah minum, wayustanja dan gak distinjain lagi, udah bisa. Itu yang udah bisa hanya memanggil. Nah, tinggal masalahnya kadang-kadang berapa tahun memanggil. Pukul rata-rata 7 tahun. Tapi kadang-kadang ada yang di bawah 7 tahun. Ya, tergantung anaknya terus. Ada juga yang di atas 7 tahun. Ya pokoknya memanggil gitu. Biansor yakul wa yashrab wa yastanji wahdah. Yang namanya memanggil itu bahwa dia udah bisa makan, bisa minum, bisa istinja tadi sendiri, bisa dilakonin sendiri, nggak dengan bantuan ibunya bapaknya atau pihak lain. Sayyidina Abi Dawud, beliau itu memang seorang ahli hadis yang disebut dengan Sunan Abi Dawud. Ya, Sunan Abi Dawud. Nah, Sunan Abi Dawud ini beliau pernah ada masalah. Artinya su'ilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sunan Abi Dawud, pernah Nabi ditanya, mata yu'maru sobiyu bisolati, kapan bocah diperintahkan untuk sholat? Di zaman dulu udah ada perhatian orang tua dengan anaknya. Apalagi agama memperkuat, ya, sudah pasti kecenderungan. Awal-awal kan dibunuh aja anak ya, awal-awal. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Allah Ta'ala diharap dari zaman jahiliyah. Allah Ta'ala jauhin kita dari zaman jahiliyah, terakhir jauh dari zaman jahiliyah. Tapi lagu sifat jahiliyah jangan sampai. Kalau kita pakai juga ya lahirnya telat, ya lahirnya telat, nanti nyari pakai lagu jahiliyah, repot. Tapi kan kadang-kadang begitu dikemas, padahal itu jahiliyah, kitanya nggak sadar. Jahiliyah yang dinisbahkan kepada kebodohan gitu. Jadi Abu Dawud namanya Sulaiman bin Ash'as bin Ishaq, ya, As-Sajistani. Dia wafat pada tahun 275 Hijriah. Tua. Tapi di belakang Imam Syafi'i kan 150. Ya. Beliau lahir tahun 202. Berarti 75 dibagi aja diambil 2. Tinggal 73 beliau umurnya. Ya.
tapi berisi ya, 73 berisi. Beliau mengarang kitab, diantaranya Sunan Abi Dawud. Belajar juga diantaranya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, meskipun beliau madhabnya Syafi'i. Jadi orang yang belajar dari Syafi'i, dia belajar Malik, belajar Hanafi, belajar Hanbali, boleh. Ya, kalau kita dicekokin Imam Syafi'i aja dulu dah. Nanti udah kuat, udah bagus, baru kalau menambah, ya, baru dia menambah. Apa nih? Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Imam Hanbali, boleh, nggak masalah. Kalau ada yang larang, nggak ada yang larang. Sebenarnya kita hidup dalam satu atap juga bisa, kita nggak terbiasa ya. Abahnya Syafi'i, anaknya Maliki, mantunya Hanafi, itu ponakannya Hambali. Jangan kopiah-kopiahan tuh, nggak ada. Semuanya apa namanya kata agama asalnya dari Ainul Mutahharah, Ainul Syari'atul Mutahharah, dari sumber yang bersih dan barang. Ini nggak masalah. Kayak masalah kan ke bawahnya gitu. Kalau dia nggak ikut dengan kita udah vonis aja. Kamu salah, kamu sesat, menyesatkan benar. Ya, ada begitu aja yang nggak boleh, ada nggak boleh. Dari Imam Abu Hanifah yang namanya tujuan wudhu apa? Sholat. Tujuan mandi janabah sholat. Artinya tujuan bersuci itu apa? Sholat. Jadi tujuannya yang dilihat. Adapun wasail berantaranya itu nggak dilihat. Oleh karena itu nggak perlu pakai niat. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah, kebenaran air lagi banyak di Jakarta, dinyelam aja. Ya, nyelam gitu, nggak ada niat wudhu, nggak ada niat yang mandi janabah, tapi kelar dinyelam. Dibama, dirapiin, tinggal pakai udah lagi di sholat boleh. Enggak niat, ya tidak pakai niat. Sebab itu wasail, hanya perantara doang. Jadi tujuannya apa? Tujuannya sholat ya sholat. Jadi kalau pakai niat, wudhunya tetap wudhu. Ya, mandi janabahnya juga mandi janabah, tapi nggak niat sah. Nah kalau kita kan nggak bilang sah, nggak bisa. Sebabnya innamal a'malu binniyat. Pegangan kita kan itu, dia juga pegangannya itu juga innamal a'malu binniyat. Loh, kok sama pegangannya? Ya sama, hadisnya sama, hanya pemahamannya yang beda. Yang satu pemahamannya innamal a'malu binniyat, innama sihhatul a'mali binniyat. Hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Itu pendapat kita, pendapat Imam Syafi'i, Hambali. Abu Hanifah bilang enggak, ini bukan maknanya sihah, innama kamalul amal binniyat, hanya sahnya sampurna, bukan sah, sah tetap sah, sebenarnya dianggap sampurna. Apa? Karena ada orang yang ngerjain sesuatu rapi, banget sempurna, banget ada yang kerjain aja, tapi dikerjain juga, dinyapu. Udah sapu, ya Allah nyapu doang. Benar-benar deh. Tapi dianggap sama Abu Hanifah itu dari pekerjaan, meskipun kagak dianggap sempurna. Bukan maknanya nggak sempurna, nggak sah. Beda antara sempurna dan sah. Sebab di dalam hadis nggak ada kalimat innama sihhatul a'mali binniyat, nggak ada gitu. Innamal a'malu binniyat. Enggak juga ada di hadis innama kamalul a'mali binniyat. Itulah ulama-ulama memberikan penafsiran. Ada yang dibuang nih kalimat asalnya. Ya. Itu begitu ulama-ulama pandang.
ketika ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata yu'mal sholiyu bis sholat, kapan sih anak kita ajak perintah untuk sholat? Ditanya Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ila an ya'rifa yamina min shimali. Dibilang gitu. Ya, olah idza arafa yamina an shimali. Kalau anak udah dapat membedain antara yang kanan sama yang kiri. Maknanya apa? Ada pendapat ulama nafsir ini hati bahwa yamin arafa yaminah an shimali ama yadurruhu ma yanfa'u. Dia sudah tahu yang ini bahaya, yang bisu dinabrani dengan bisu. Karena ini bahaya. Yang ini dimakan karena manfaat, yang ini dia tidak makan. Ini coklat, dia tidak makan. Ini coklat-coklatan, dia tidak dimakan. Dia tahu. Ya, main kasih ini dua coklat-coklatan, dimakan coklat, yang coklatan nggak makan, nape? Ya dulu ini bahaya, ini yang manfaat. Itu, ini cabai, yang satu ini cabai-cabian, yang lain hadir bilang cabai-cabian, yang hadir berdasarkan majis. Ini tamu majis ukurannya gitu. Jadi kapan diperintah ke anak? Idza arafa yamina an shimali, kalau dia tahu dapat membedain kanan dan kiri. Maknanya ma yadurruhu, dia tahu apa yang bahaya, ma yanfa'u, dari hal yang manfaat, dia tahu mana yang bahaya. Itu. Jadi orang tua kan dituntut juga, dan dari kecilnya tuh anak dikasih tahu, ini jangan ya bahaya. Ini manfaat, jarahin begitu, jangan nggak jarahin. Turun lagi. Majuan. Yang belakang ntar kebanjiran. Lanjutin. Jadi apabila udah memayis, itu dasarnya hadis ya. Di Ansor ya aku ya surah ya stani wahda, di mana tuh anak udah bisa makan, udah bisa minum, udah bisa istirahat sendirian. Nah, ini nggak perlu bantuan orang lain. Ayat ibu ala kullin minal abawaini. Jadi wajibnya wajib kifayah. Kalau orang tua yang satu, yang laki udah perhatiin banget tentang keagamaan, tentang sholatnya, ini enggak. Itu, tapi dibantu, jangan nanti tuh anak nggak kerjain berlindung sama si bini, ibunya. Kata abangnya ya sholat. Saya kata yang bini kita bilang, jarin ada anak anak. Itu namanya pemain bola yang agak kerjasama. Ya pemain bola yang agak kerjasama. Jangan cara begitu. Ya, jadi kita jadi orang. Ya, jadi orang tuanya kedua orang tua nggak bisa, harus ada ya bagian gelandang kanan, gelandang kiri, dua-duanya harus tujuannya. Kenapa anak mestinya nih? Arahin yang benar-benar, ya arahin kan. Dengan kasih anak berlindung, kalau dia berlindung kan benar. Ya, dia berlindung benar. Yajibu ala kullin minal amin abawaihi, wajib atas tiap-tiap daripada dua bapak. Ini dua bapak di sini mak bapak. Mak bapaknya wajib. Majuan itu.
yajibu ala kullin min abawaihi, wajib atas tiap-tiap dari dua bapak. Mana dua bapaknya? Babel, ibunya ame bapaknya. Kerjasama bagus tuh. Kalau anak terus sholat, ya ame bapaknya, ibunya masih topang. Mana anak dibangunin subuh dari nabi, ini masih capek banget tuh. Ya kalau dua dua komando repot dah. Satu, ini kebersamaan. Paham tuh ya? Dulu saya diwalik tuh, Abi Abdurrahman beliau tuh ya selalu kalau ngomong mengibarkan kalau aneh lagi didik anaknya ini jangan masuk, jangan ikuti, aneh lagi. Jadi nggak ada sama sekali tuh seorang ibu jadi tempat bernaung berteduh. Jadi anak kadang-kadang kalau diomelin sama bapaknya kan ngomong ibunya lindungin, ya alamat deh tuh alamat kafe bawahnya alamat nggak rapi ya pokoknya jangan begitu. Sebab tujuannya satu untuk pendidikan di ujungnya Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini kan thayyibah mesti dibikin dari semuanya akhlak kita cari yang thayyib, hasilkannya semuanya thayyib. Itu yang dipesan oleh Sayyidina Wali untuk banyakin doa Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Udah hafal alhamdulillah. Ya. Lagi yang mau punya anak, lagi yang udah punya anak. Wa in ala, kalimat wa in ala pengertiannya ada kan itu wa in ala terus ke atas. Abah punya abah, pokoknya abah anak bapak sebenarnya asalnya. Ya kan gitu. Dua doang tuh. Bin namanya. Bin kalau naik kepada bapak abun kan gitu. Jadi anak abahnya abah kakek, bapaknya kakek, buyut bagaimana? Bapaknya si buyut nggak tahu apa ya namanya nggak tahu deh pokoknya nggak namanya. Dah itu tetap tuh wajib tuh. Jadi kalau kebenaran bapaknya meninggal, kakeknya tuh. Ya kakeknya tuh anak tuh, kakeknya mana dia cucu gue. Nih, ayo sholat. Ayo kita sholat jamaah. Ayo kita ngaji. Dan kata, mau gitu mestinya. Atau dari pihak ibu, dari pihak bini kita kan punya bapak, ya kan? Punya bapak, terus bapaknya ke bapak lagi terus. Itu namanya wa'in ala terus ke atas. Paham gak? Ya, jadi kalimatnya begitu. Kalau wa'in sapalah ke bawah terus, dari anak ke cucu lagi. Jadi anaknya cucu kan cicit terus itu namanya ke bawah. Wa'in sapalah. Jadi ada wa'in ala terus ke atas. Tapi ini perlu dibayar lagi. Kalau udah satu yang bisa melaksanakannya, ya gugur safatul ismu alal baqi atau haraju alal baqi, yang lainnya enggak gugur. Ya, sampai dalam pendidikan itu sampai berhasil dalam mendidik dan lebih kagak berhasil. Sebab tujuan dari pendidikan itu ujungnya tuh kita mesti perhatiin tuh ada tujuan tuh. Hidup kalau ada tujuan ya repot. Ya, hidup harus ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Cuma kalau kebenaran bapak ibunya katakanlah umpamanya meninggal, ada nggak yang dia wasiatin? Cuma wasiyi kemudian orang yang menerima wasiat diwasiatin. Ya, kebenaran tuh. Itu kan bisa jadi ami-aminnya atau orang lain kebenaran yang dekat. Dia punya saudara nggak ada lagi di situ memang. Ada orang yang dekat sama dia, kenal baik orangnya. Tahu-tahu meninggal.
sebelum meninggal wasiatinnya saya punya anak masih halus-halus, meskipun saya orang kasar tapi anak saya halus. Halus-halus anak saya nih. Udah kasih tahu, tolong jagain. Nah dia nih wasi, orang yang diberikan wasiat. Dia mesti melaksanakan tuh wasiatnya. Adul amanah kan gitu, harus laksanakan amanah. Jangan sampai kagak diwasiat, itu namanya wasi. Ya, wasi maknanya orang yang menerima wasiat. Meskipun dia dari pihak jalurnya bukan dari pihak abahnya, bukan dari pihak dari ibunya. Paham tuh ya? Wa in ala, atau kebenaran orang yang memang tahu-tahu anak diambil sama panti, ya panti. Nah dia statusnya sebagai apa? Goyim, istilahnya. Goyim orang yang memang entah ke orang tuanya taruh di situ, paham nggak? Atau memang ini anak-anak yang kagak ada yang punya bapak tanggung jawab, akhirnya diambil oleh panti. Nah dia sebagai namanya goyim. Qayyim itu artinya orang yang melaksanakan, ya. Qayyim itu orang yang melaksanakan iqam bi amrin, melaksanakan satu perintah. Tuh, baik diperintah karena lantaran orang lain, saya taruhnya di sini, ataupun nggak ada perintah karena lantaran tinggalin aja ibu bapaknya. Bisa terjadi kan semacam ini. Nah ini orang-orang yang pengasuh, ya, orang-orang yang memang mengatur kehidupannya dia mesti apa? Ajarin mereka. Wa yu'maru, ya, perintahkan untuk sholat, perintahkan untuk ngaji, perintahkan hal-hal yang memang berkaitan perlu banget dengan agama, tentang tauhidnya, tentang nama nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nanti dibicarakan di sini. Itu namanya qayyim. Dalam kitab lain Sumal wasi, ya, alal wasi. Dalam kitab lain al qayyim. Dalam kitab yang lain. Nah di sini nggak ada. Wa alam malikir raqib. Nah sekarang gini, kalau dulu zamannya masih ada budak. Budak itu punya tuan, majikan. Nah majikan ini beda dengan majikan yang kita nih ya, beda. Kalau tuan memang udah dia hidupnya di tangan kekuasaan tuannya. Makanya nanti abad tuh yang namanya abad, budak macam-macam. Ada namanya budak tin, tulen budak sama segala. Ada namanya budak mubahat, separuhnya dia udah dimerdekakan, separuhnya belum. Ya, macam-macam tuh budak tuh, ya. Jenisnya deh. Ada yang budak yang dia dijadikan untuk dimerdekakan. Dimerdekakan nanti dengan syarat, tapi nanti mesti bayar aneh 10 juta. Bayar deh, dicari duit. Nah orang yang begini nih mesti diperhatiin. Jadi ada orang kaya umpamanya bayar zakat, kasih dia supaya cepat merdeka. Paham nggak? Ya itu nama ada istilahnya ya, budak-budak yang semacam itu namanya. Nah sekarang malikir raqib, orang yang punya budak, dia siapa tuh yang kalau tuh budak kebenarannya, ya, punya anak umpamanya dari orang lain, ya, malikir raqib. Nah si budak yang kagak tahu tentang umpamanya sholat, padahal dia udah gede sama sekali, yang wajib perintahkannya siapa? Itu malik, raja, apa namanya, majikannya. Jadi nggak ada satu orang yang memang kalau udah dititipin satu amanah lepas begitu aja nggak tanggung jawab. Paham ya? Sebab jangan sampai yang namanya seseorang apalagi langsung masuk kepada rumah tangga, jangan sampai gelap dengan agama. Kalau udah gelap dengan agama kan resikonya banyak, besar, bukan di dunia aja, akhirat juga kan resiko fatalnya di akhirat. Kalau gelap dengan agama, kalau gelap dengan agama, nggak mau tahu tentang agama. Jadi malikur raqib, disebutnya malikur raqib, ya. Atau kebenaran siapa lagi?
Lain lagi nih, ada lagi yang mengatakan atau kebenaran orang yang multaqid itu gini, ada orang di tengah jalan nemuin sampai anak, ya Allah, anak cakep banget semua ditinggal sama bapaknya, sama ibunya. Tahu ditinggalnya dari mana? Kelihatan, bukan ketinggalan atau kehilangan sama sekali, emang ditinggal sama sekali. Kan anak gak dosa. Mungkin karena hubungan kagak benar, jadi masing-masing kagak mau ambil. Padahal dia nggak berdosa kan? Wala tajiru waziratu wizra ukhra. Enggak sama sekali. Dia murni kullu mauludin yuladu ala fitra. Gitu. Ya hanya masalahnya ditinggalin sama bapaknya, tinggalin. Nah, kita kebenaran kalau Ta'ala kasih tunjuk multaqid, namanya orang yang memungut anak. Dari lukoto sesuatu barang yang ada harganya jatuh. Kita lihat kan tinggal ada orang, kita baik benar ya, kita tanya dulu diri kita, amanah kagak, ini kita benahin jadi rapi sama sekali atau bakalan kita mampu buat tarif ngasih tahu. Kan jadi kerjaan kita tuh. Jadi kerjaan kita sama sekali. Kalau diri kita memang nakal sama sekali, nah kita nggak bisa ambil tuh lukoto, nggak bisa jadi hak kita langsung. Kecuali lukoto kita ketemuin ada kue talam, ya Allah, kita lihat, nah kue talam masih hangat banget nih. Kita cari orangnya kagak ada sama sekali, orang mau mana, nah orangnya kita udah umumin nungguin 3 kali Jumat, habis. Dokter talam, nggak ada. Dia makan, tapi nggak makan dengan niat nggak ngasih. Nanti kalau ada yang benar-benar punya, kita ganti, ya, kita ganti. Itu namanya kita multaqid orang yang mau. Itu istilahnya multaqid. Ada lagi istilahnya lagi namanya wadi, orang yang dititipin. Ya, entah itu panti atau perorangan, dititipin anak-anaknya. Anak-anaknya emang cakep banget, diterima dia anak guru mukiman. Guru dikasih tahu jangan suka nentil, jangan suka ini, banyak banget kalau memang najis sedikit. Ada masalah, kalau udah dilepas, udah ditaruh, wadiah namanya. Kita menerima titipan dari orang namanya wadi. Ya, wadi artinya orang yang menitipin kepada kita yang menerima nih. Kalau kebenaran anak, itu yang mesti arahin. Dia wajib tuh, siapa si wadi, udah ditaruh, udah diberikan kepada apa namanya pondok umpamanya, atau kepada orang yang memang ditunjuk untuk sebagai wali yang menerima titipan tersebut. Ada musta'ir, gitu ya. Ya Allah, kita punya bini ini udah sekian tahun belum juga apa? Netes, ya, tidak netes. Apa kata orang dulu? Ada pinjam anak apa dulu? Dah sono pancing. Kebenaran ada ponakan atau orang lain. Mau jadi ini nih, gue sih kalau hitungan anak gue kesian, pisahin. Kalau lu mau bener-bener nih, mustahil minjem namanya. Paham gak? Mustahil itu minjem. Minjem biasanya begini, sesuatu yang kalau dipinjam gak habis. Umpamanya saya minjem potlot pensil. Gitu ya, saya pinjem bangku nih. Tapi kalau minjem dulu nih, apaan? Minjem bensin, dipakai, dipinjem. Kalau minjem nggak ngabisin, lah tahu atau pinjemnya motor, pinjem motor ya, iya pinjam motor. Dinaikkan motor, naik, dibawa, pulang tuh bensin kosong. Nah, alhamdulillah makasih ya. Itu bukan minjem, tapi istilahnya itu bukan mustahil, bukan. Ada istilah-istilah dalam fikih ya, kita nggak bicara dulu. Nah kalau orang yang kebenaran diminjem anak,
untuk tujuannya supaya mancing, ibarat kata orang dulu, ya. Itu orang dulu tuh sampai begitu tuh ya, sampai begitu. Kepengen banget supaya dapat keturunan. Nggak ada yang beri resep, udah ganti aja biang, kagak. Kasih resep begitu, kagak. Ganti aja biang, kagak. Orang tua dulu ngerti, ya. Orang tua dulu ngerti. Orang tua sekarang lain lagi, repot-repot banget, ganti aja dia. Kalau nggak tambahin lah, iseng coba tambahin. Wala rafiq wala malikir rafiq an ya'muru biha, untuk ngajarin, kasih perintah untuk sholat walau qadhaan, meskipun qadha. Nah tadi nggak sholat zuhur, iya, ayo sholat qadha. Begitu tuh urusan qadha, jangan lepas sekali didimin aja dari anak-anak. Ini siapa sih yang ngomong begini? Ya, maknya begitu. Maknya. Nah, maknya ngomong begitu salah. Jadi pendidikan kagak bisa berhasil. Ya, pendidikan harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Topang. Kalau anak kita mau jadiin sebagai, katakanlah orang yang ngerti agama, topang benar-benar. Ayo topang. Kalau ditopang kan anak terasa punya orang tua benar-benar pengen. Kalau yang satu pengen begini, yang satu begini, akhirnya itu anak jalan pintasnya hanya jadi yang mau belajar, yang mau ini, yang mau kemana ya. Tapi kalau dua-duanya yang topang, dia kagak terpengaruh oleh yang lain, tertopang oleh kedua orang tuanya. Itu perlu juga ada. Walau qadhaan meskipun qadha. Wa bijami'i syurutiha, habis ini, dan dengan seluruh persyaratan sholat. Jangan ngajarin sholatnya doang, tapi persyaratan sholat dikasih tahu. Ayo sholat, dikagak tahu. Ayo sholat, dikagak tutup asal. Udah biarin anak-anak dia sholat, dia ngomong gimana, dia mau pakai ini, terserah. Jangan ajarin dulu. Ya, ajarin. Meskipun pengajarannya belum sempurna banget, tapi dimulai lah, bertahap. Nah itu kalau usia bisa doain kalau udah 7 tahun. Itu patokan 7 tahun tuh agama tuh. Sekarang kalau dia belum 7 tahun udah tamis, belum wajib. Dia 5 tahun udah tamis tuh, tapi belum 7 tahun, belum wajib kan. Tunggu sampai ijtima baina as-saba' wal tamyiz. Kumpulnya antara umur usia 7 tahun dan tamyiz. Kalau dia tamyiz sebelum 7 tahun, karena ini anak Allah Ta'ala kasih lebih cepat deh. Gitu dari abang-abang nih, umpamanya ini anak nih lebih cepat tamyiznya. Tapi belum 7 tahun, belum wajib tuh orang tua. Belum wajib. Tapi boleh dimulai nggak? Boleh, kalau mulai sih udah boleh-boleh aja, sebenarnya belum wajib. Paham tuh ya? Jadi ini permasalahan kita tentang pendidikan sholat ya terhadap sifat anak-anak. Insyaallah kita 2 kali pertemuan lagi kali ini kita masih bicara fikih tentang sholat. Selanjutnya kita bicara tentang puasa. Insyaallah. Di malam insyaallah kita lalu kita bikin khatam Quran. Ya, ada khatam Quran. Insyaallah dibawa oleh Haji Miftah. Ya, Miftah yang mimpin khatam Quran. Kalau anak yang tamis jenius ilmunya, Qurannya atau fikihnya, badan imam sah nggak? Iya, udah tamis ya. Iya udah tamis. Kebenaran Allah Ta'ala kasih 7 tahun udah cakep banget anak. Bacaan udah rapi. Ya, boleh nggak tuh jadi imam? Padahal dia belum balik. Kalau azan, jangan anak kecil yang belum tamis. Udah tamis sudah ada komat sampai jadi imam boleh itu.
yang tamis anak-anak. Nah hanya kita suruhnya tuh kalau orang tua-tua dulu biarin deh tuh kalau dia jadi imam di rumahnya. Tapi untuk jamaah umum jangan, sebab Nabi SAW kalau memilih imam bukan sebatas kepada jenisnya al-kabir yang tua. Dari dulu katanya. Jadi kalau buat di rumah nggak apa-apa. Jadi bukan artinya nggak boleh, tapi kita juga menentukannya harus jangan di umum. Dia anaknya Haji Asula tuh, wah Ustaz tuh kamu karambeng. Jenius nih suruh jadi imam. Itu bapaknya yang tarik ke anak jadi imam di rumah aja, jangan di sini. Di rumah aja mau jadi imam, jangan di sini musola. Ya salah bawatannya baca Fatihah nggak habis lagi. Ya, jadi boleh ya, boleh, tetapi sebagus mungkin untuk umum ya jangan. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita bisa Habib Hasyim bicarakan tentang arahan-arahan yang kita mau berikan ke beliau, kemudian kita baca Quran insya Allah yang dipimpin oleh Haji Mukhtar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masalah tarbiyah atau pendidikan. Masalah pendidikan ini penting kita melihat di waktu muda kita atau jenjang seorang hendak melaksanakan pernikahan atau berkeluarga, maka di sini dianjurkan atau diwanti-wanti sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul mengatakan ihdaru min idra'id iman. Ihdaru min idra'id iman. Qalu madza ya Rasulullah idra'id iman? Idra'id iman mar'atul husna fi manbatis su'. Nah, hati-hatilah kalian dengan idra' iman. Idra' iman ini bunganya indah sekali. Tapi maaf, dia tumbuh di jamban. Apa spitek? Kita melihat itu, kita nafsu banget nafsu. Cantiknya segala macam. Nafsu, jadi syahwat kita melihat perempuan itu luar biasa. Tapi begitu masuk habis. Hatta agama itu habis pendidik anak. Agama habis. Nah ini katanya Rasulullah SAW begitu. Ihdaru min idra'id iman. Hati-hatilah kalian dengan al-idra' iman mar'atul husna, cantik rupa ini anak, tapi di lingkungan yang buruk, di lingkungan yang tidak benar. Ini terus turun-temurun, lingkungannya nggak benar, nggak bisa kita handle. Terus kita masuk ke situ, terus kuat-kuatan. Kita yang masuk agamanya kuat, habis. Nggak bisa. Udah setahun 2 tahun nggak bisa. Makanya Ar-Rasul SAW juga mengatakan ikhtar bidzatid din dari bagian Allah. Pilihlah kamu yang beragama bagus. Kau bebas terbelenggu tanganmu dari bab yadak, itu maksudnya bebas tanganmu, tidak terbelenggu. Nah, jadi kalau orang bebas, kalau ada ketenangan di dalam rumah tangga, kita bisa bikin didik anak dengan bagus, maka kita ada keberhasilan. Karena keberhasilan seorang laki-laki, ini anak-anak muda yang mau kamu jalan, coba kamu dengerin benar-benar. Kamu jangan asal milih, cakep segala macam, masuk bubar. Setahun 2 tahun udah karu-karuan. Ini anak-anak udah penting. Ya.
itu Idra'id Diman ini Mar'atul Husna fi Mambadisu. Ya, yang anak yang cantik tapi dia di lingkungan yang, makanya Ar-Rasul tadi mengatakan ikhtar li dzatid din, pilihlah agamanya, karena lingkungan seseorang perempuan atau wanita yang di lingkungan agama, maka dia rasa takutnya tinggi. Karena sifat perempuan ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sifatnya itu masjun. Kalau sifat laki-laki itu hur, bebas. Tapi sifat perempuan masjun. Masjun itu terpenjara. Istilahnya perempuan ini di rumah. Memang bukan dia keluyuran. Memang itu didikannya begitu perempuan. Karena dia juga akan mendidik anak. Karena anak ini di dalam kandungan ibu itu 9 bulan 10 hari. Kalau di dalam kandungannya otaknya sudah rusak, ya keluarga rusak. Jadi penting. Makanya di situ kita harus memilih seseorang wanita itu yang tak rasa takutnya tinggi. Nah, peneliti para wali atau peneliti para salafnya kita kalau mau pilih perempuan ini bagus. Coba direnung ya. Kalau ente mau pilih harim atau yang calon mau buat kawin, ente cari perempuan yang takut sama abahnya. Nah, itu. Karena pendidikan tadi kan disebutkan, ente jangan ikut-ikut kalau anak sudah didik anak. Kalau ente ikut-ikut anak ke kanan, ente ke kiri, ini anak gila nanti tengah-tengah. Bisa nggak karuan, kan gitu. Nah ini katanya orang-orang dulu, orang-orang ahli itu, kalau mau pilih perempuan, carilah calon perempuan wanita yang takut sama abahnya. Nah, tapi kalau mau milih laki-laki, carilah orang laki-laki yang takut sama ibunya. Karena laki-laki semuanya itu kok mak semuanya. Nah itu mak itu. Jadi ikhtar li dzatid din tadi kata pilihlah orang yang beragama, kamu akan mendapatkan kebebasan, tidak terbelenggu tanganmu. Maksudnya terbelenggu tangan ini bukan tangan kita yang dibelenggu, hati kita dibelenggu, otak kita dibelenggu, pikiran kita mau kerja udah nggak bisa, udah berantem terus di rumah, terus anaknya gimana? Kalau udah berantem terus anaknya gimana? Stres, anaknya keluar bakal kawan gila, ya narkoba, ya ini segala macam itu. Nah, jadi begitu. Kasihan. Makanya kebanyakan orang sekarang kepingin perempuannya itu mar'atus solehah tapi lakinya kurang ajar. Sama aja juga itu gak benar. Anak pernah mengatakan sama jamaah kita, dia kepingin dia punya perempuan ini seperti Sayyidah Batul Maryam, kepingin ini seperti Sayyidah Fatimah Zahra, kepingin seperti Khadijah Kubra. Wah ente kayak Abu Lahab, ya repot. Ya kita dulu, kalau kita ini harus kita dulu bagaimana kita ini benar. Nah baru kita bisa mendidik anak. Nah zaman dulu ya, kita nggak ngomong zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang udah main instan-instan, ini pilih perempuan di Facebook bisa. Zaman sekarang ini begitu. Coba lihat fotonya. Kalau dulu nggak ada lihat foto. Zaman dulu nggak ada. Anaknya fulan. Nggak ada dulu. Zaman dulu, anak pernah dapat satu cerita zaman dulu. Abu Bakar Coba ini berarti. Nanti kita bisa tebus dengan segala hal macam. Sodakoh apa segala macam bisa. Insya Allah kita punya anak soleh. Insya Allah kita punya anak bisa meneruskan risalah Sayyidina Muhammad. Insya Allah begitu. Al-Habib Akbar Hada, Idrus Akbar kawin sama anak Habib Abdurrahman As-Sakran. Nah, dua-duanya soleh, wali wa waliyah. Dua-duanya wali, orang wali, yang ini juga waliyah. Nah, waktu pertama masuk, ini manakib pertama masuk.
itu 40 hari keduanya sholat tahajud, sedekah dan puasa. Pertama masuk nggak langsung dukhul, enggak. 40 hari puasa, sedekah, tahajud, segala macam. Ini Aulia Kabir. Baru setelah 40 hari masuk dukhul. Stop. Nggak dukhul lagi, tunggu dulu. Kalau ini datang bulan, berarti Allah masih belum ridho kita punya cita-cita. Nah itu sesitu. Akhirnya datang bulan, berarti kita pulang. Itirogahnya itu untuk menjadikan turunan Rasul SAW, turunan yang akan betul-betul untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai 40 hari lagi, jadi 40 hari kali 2. Itu dalam 40 hari, nggak setiap malam, cuma 1 kali. Masih datang bulan lagi, nah, ulang lagi 40 hari. Sedekah, puasa apa? Dalam sedekah, tahajud, sedekah, minta sama Allah itu dia terlibatnya. Bagus sudah. Maka setelah 40 hari kali 4 dengan jalan perjalanan ini, maka keluarlah Habib Syekh Al-Qutub Al-Imam, keluar Habib Abu Bakar Al-Adni yang di Aden. Keluarnya itu karena mintanya benar sama Allah, dzurriyyatan thayyibah. Minta dijaga kalau waktunya, karena di Al-Quran dikatakan wasyarikhum fil amwal wal aulad. Karena setan itu juga bersekutu di dalam perdagangan dan di dalam persetubuhan. Itu setan begitu. Maka kita ini berdoa Allah menjadi syaitan, kalau mau dahul, jangan sudah, makanya jangan mendahulukan syahwat. Ini anak-anak boleh di syahwat, bagus, syahwatnya bagus, masih on. Ya. Tapi kalau ente mendahulukan syahwat, ente punya akal gelap di belakang. Nah kalau sudah akal ke belakang, masuk ini setan untuk bersyarikat, membuat anak. Ayo, ada macam-macam. Apa yang kita lihat di YouTube ini semuanya tidak akan terjadi anak ini menjadi soleh. Bagaimana caranya? Kita takut ini. Dulu pernah begini. Ada jalan. Allah kasih jalan. Ada jalan. Tebus anakmu dengan sedekah. Ada jalannya. Ajak anakmu kepada orang-orang soleh. Ajak jalan kepada orang taklim sini, ada didik sini, masukin ziarah sini. Itu insya Allah anak itu menjadi baik. Karena anak nggak tahu perlu mauludin juga tuh ada fitrah. Kita nggak tahu hatta yang kafir. Dia lahir dalam suci. Dan kalau lingkungannya kita bawa dia lingkungan yang baik, kita lingkungan yang bagus, jadi bagus. Tapi kalau kita bawa sekarang kita tahu 24 jam anak itu pegang HP supaya si ibu ini nggak pusing ditangisin dari pegang HP. Udah tenang gitu anak. Nggak tahu apa di dalamnya, nggak tahu. Pendidikan ini pengerusakan itu akan ditanggung jawab karena Allah Ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah ujian wa indahu ajrun azim. Kalau kamu bisa mendidiknya di sisi Allah, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat tinggi, yang sangat baik. Ini penting. Amin. Kalian yang muda-muda ini insya Allah hati-hati, jangan cuma pikirkan apa kecantikannya ini. Kalau anak guru saya ditanya sama Ami Hasan Syatri, ya ini penting. Ditanya sama Ami Hasan Syatri, tahu Ami Hasan Syatri, kita panggil Ami dekat sama saya. Hashim, ini belum sholat, belum. Oh, ini minta ini yang nasabnya bagus, terus duriannya bagus, terus hartanya bagus, terus apa lagi? Cantik. Dah ada di bumi itu di jannah. Di bumi tidak ada begitu, mau komplit kamil, tidak ada. Jadi
Kita kalau minta itu yang sesuai. Kalau ini yang serasi, jangan muluk-muluk dah. Yang itu diri juga gitu. Ini mau minta seperti ini lah, yang dipeyok begitu. Kan nggak apa-apa kalau ada fulusnya, nggak apa-apa karena fulus bisa begini-begini ya, bisa ngatur ini. Ya hasilnya begitu dah manusia ini. Nafsunya dah mufakat. Dan kalau ini mau benar-benar lillah ta'ala, mau kawin untuk ibadah sama Allah, untuk meneruskan. Kenapa? Karena sakitnya itu nanti kalau kita sudah punya sudah tua, kepukul itu kita punya anak kok begini ya jadinya ya. Sebab itu kalau mati nih anak kita masih begini. Nah, Allah tapi kalau anak kita DC sampai begini, kata Sayyidina Ali, jadikanlah anak-anakmu, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Karena Allah jadikanlah anak-anakmu sebagai bola matamu yang indah. Itu kapan itu akan terjadinya? Nanti kalau kamu sudah tua, mendidik nanam anak itu dari sekian, nanti kalau sudah kamu umur sekian, anakmu umur 20, anakmu umur 15, terlihat dia punya kesopanan, terlihat dia punya akhlak, terlihat dia punya segala macam, ilmunya ada, akhlaknya ada. Nah, itu obat buat orang tua, obat banget itu buat orang tua, nggak kepikiran farhan. Nah, senangnya orang tua ini membuat sehat. Dan kalau sudah umur 20 masih seperti ini, seperti itu, aduh pusing ya Allah, doanya. Doakan anak saya, nggak tahu, ya kita ya doa aja, ya insya Allah, amin. Lalu gimana dulu yang didiknya gimana? Nah itu repot. Ya ini mesti ada kesepakatan antara abah sama ibu, harus sepakat, harus sandiwara mendidik anak ini. Kalau gue udah begini, lu jangan ikut. Gue kesini, lu kesana, nih anak bisa gila. Begitu. Jadi begitu, didik anak ini. Karena orang didik anak ini, orang dari nafkah, didik anak ini lebih dari peperangan. Perjuangan ini luar biasa. Ini bagaimana menciptakan seorang anak yang soleh-solehah. Bagaimana ente cari fulus halal? Karena mafhum mukhalafahnya kan kalau ente mendidik anak dengan uang itu yang halal, berarti anak ente pasti jadi dong. Keringat ente keluarin tuh untuk anak ini. Nah kalau kita halal ini berarti nur, tapi kalau haram, habis deh itu. Iya, masuk ke nutfahnya ente haram, masuk ke rahim haram, yang dimakan haram, terus masuk mengalir ke darah semua haram di situ. Gimana? Bisa jadi anak. Alhamdulillah kita minta dilindungi sama Allah Ta'ala dari hal itu. Susah kalau sudah anak nggak terdidik, terus mau umur sekian baru disuruh sholat. Itu yang disuruh mukul sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah umur 9 pukul nggak sholat, itu sebetulnya nggak perlu dipukul. Cuma karena kebablasan dipukul. Itu dibiasakan dari mulai umur 1 tahun. Biarin tuh anak mau tahiyatnya 2, mau sarungnya di sini, pokoknya ngikut. Sholat tuh anak, biarin. Nah zaman dulu begitu. Salah kita kalau didik anak, subuh di bawah, jam 3 di bawah air masjid. Biarin tidur di masjid situ. Apa? Kaget itu. Lama-lama karena udah biasa. Dia yang ngingetin kita, bah, sholat bah. Oh iya. Enak kalau dia ngingetin. Kita nggak capek-capek. Sholat. Nah, repot. Jadi perlu anak. Mudah-mudahan kita, makanya kita doa sama minta itu doa Allah maj'al jami' auladana futuhan arifan aliman. Gitu ya. Ya Allah jadikanlah anak-anak kita ini mendapatkan futuh. Futuh itu dibuka pemahaman yang tinggi tentang agamanya. Aliman, pengetahuan yang banyak. Futuhan aliman arifan, dan arif ini bijaksana, membawa akhlak yang baik. Arifan membawa akhlak yang baik. Warzuqhum husnul khatimah,
Ya Allah berilah rezeki anak-anak kita ini husnul khotimah. Kalau enggak kita ditarik, gak mutahawun. Ditarik sama anak kita, nggak diajarkan sama ini, ya Allah ditarik. Hatta kita udah masuk surga, terus anaknya nuntun sama bapaknya, ditarik. Nakutin itu. Apa kita bagaimana? Nggak bisa. Warzuqhum husnul khotimah. Kalau anak kita husnul khotimah, alhamdulillah. Nah itu udah aman, insya Allah aman. Kita orang di mahsyar, di sini aman. Waj'alhum akhir kalam. Ya Allah jadikanlah anak-anak kita nanti kelak kalau sakaratul maut supaya mereka lidahnya mudah mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi nahya wa alaihi namut insyaallah nab'atsu dan amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam. الفاتحة للرسول في ختم القرآن. الفاتحة إلى أرواح من كان ختم القرآن لأجله. الفاتحة إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عامة في مشارق الأرض ومغاربها وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات خاتم الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى وعلى آله وصحبه وسلم
والله أكبر. سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة والكرسي والثلاثين قل هو الله أحد وموضعتين من اجتمعناها هنا بسببهم خصوصا للأرواح صحة الوقوف. Haji Muhammad Nasir bin Hamzah, Haji Ahya bin Haji mana? Ahya bin Haji mana? Binti Haji mana? binti Haji mana? وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi al-madidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarida al-ardh wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al wa ghfir wa taqabbal tawbah ma qira'nahu min al-Qur'an al-azim wa halalnahu min
بقول لا إله إلا الله اللهم سبحان من سبحان الله بحمده واستغفرنا وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واسلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وسلكة وتقبلا ونجمه ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وأمتنا خاصة من المسلمين عامة الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم إلى أرواح خصوصا صاحب الوقاف Haji Nasir bin Hamzah, Haji Ahya binti Haji mana? Hajah Ahya binti Haji mana? اغفر اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى وتلألأ بين يديه اللهم اجعله هدى من النار سيدنا من النار فكنا من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم له ووسع مدخله وادخله الجنة وعد علينا من بركاتهم وسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dua kata. Iya, usah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah اللهم انفعنا بالقرآن وعملنا بالقرآن وفهمنا بالإحسان واسمعنا للإيمان اللهم اجعلنا نورا وإيمانا ورحمة اللهم اجعل القرآن ما ربيع قلوبنا جلاء همومنا شفاء لقلوبنا وباشر قلوبنا وأحزاننا وفارة لسيئاتنا وجنة بعملنا وأعمالنا وبركة بأرزاقنا وسعادة بأخلاقنا اللهم به وصائرنا وصارنا واستعمل به سرا وعلانية يا كريم اللهم ذكرنا منه نفسنا وفهمنا منه مدرعنا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم اللهم اشفه به مرضانا وعافِ به مبتلينا وارحم موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا واغفر برحمتك إلينا واغفر بك يا كريم علينا يا كريم اللهم اجعل من يحل حلالا يحرم حراما يؤمن تشابه ويكتب عن عجبه اللهم اجعل وقوف في كتابك الكريم العظيم دائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه عاملين ومن الجفاله واستفاه بالاستهداء والصد عن السالمين يا كريم اللهم اجعل لنا في الدنيا كريما بقبر ونساء بالقيام شفيعا وجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا الى الخيرات كلها قائدا دليلا والى رضا طاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم اللهم كان في تلاوتنا هذه تلاوة غيرها من أعطاء النسيان زن وصال بالتعليل أوسع له والقلوب أربحنا أستغفر الله وقم على ما غير لك أويا وسمع إجاب كذلك سير أعمالنا فتقبل اللهم من فضلك وتزود عنا بطولك ومنك وكرمك وحبك ولطفك وإحسانك واكتبنا ثوابا لنا ولوالدينا sebutin ibu bapaknya kawan-kawannya temannya waktu tawab pahalanya waktu tawab pahalana wali walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa akhwatina خاصة وعموات المسلمين عامة
واتبعوا لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من زاد بسبب ثواب قراءتنا هادين وقراءة غيرها من بركة وغفران وخير رضوان وقبول وإحسان. اللهم هدية منا وصلة رحمة منك نازلة وبركة شاء وصدقة متقبلة وخصوص اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما نروح عليه وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين جزاهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد من برك وإحسانك بصحائفنا وصحائف والدنا وصحائف والدنا وأحبابنا وأصحابنا ومشايخنا ومعلمنا قدوتنا خاصة ومحاضرنا وانقل عنا وعن جميع المسلمين والمؤمنين والأحياء منهم والأموات. اللهم علينا وعليهم يا قريب الملوك والقبور الأنبياء والنور والصبر رحمة الواسع والسرور إنك ملك غفور. وحفظ الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوى الآثار وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعافية دار السلام ولا تحرمنا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام. تلقنا وتلقاكم وتلقى سادتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالاتحاد والإجلال والإكرام والإفضال والعظام والإنعام. صلى الله على سيدنا محمد خير العالم وعلى آله وصحبه خير البرد القريب وصحبه أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Teman Ibrahim, teman saya lah Ibrahim, Abdurrahman bin Asma gitu sama Dadang, kakaknya Rasulullah. Kalau lagi teman kita Umar, Pak Darmadi, itu teman-teman kita Lukman, Zaini, itu teman-teman kita semuanya lama semuanya. Mereka mengharapkan sekarang doa kita, mari kita baca Fatihah untuk mereka. Siril Fatihah. في كل مكان